Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Inklusi, yaitu saya, Irka Saliha, dan ada 2 rekan teman saya, Nashwa Nuramalia dan Vinkan Dwining Tias. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pendidikan inklusi, anak disabilitas, dan anak tunarungu. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pendidikan inklusi dan anak disabilitas. Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang mendasarkan pada prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang keunikan atau perbedaan mereka, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar bersama di lingkungan yang inklusi. Pendidikan inklusi memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan rasa inklusi dan persatuan di antara siswa, meningkatkan prestasi akademik dan kemampuan sosial, dan mempersiapkan siswa untuk kehidupan di masyarakat yang beragam. Namun, implementasi pendidikan inklusi membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk guru, staf sekolah, siswa, orang tua, dan komunitas. Selanjutnya ada tujuan pendidikan inklusi, yaitu untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, kita membahas tentang anak disabilitas yuk. Nah, disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan merujuk pada kondisi fisik, sensorik, kognitif, atau perkembangan yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan secara normal. Orang dengan disabilitas mungkin menghadapi tantangan dalam berpartisipasi penuh dalam kegiatan sehari-harinya. Jenis-jenis anak disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama cacat fisik, yang kedua ada cacat mental, dan yang ketiga cacat ganda, gabungan antara cacat fisik dan mental. Cacat fisik atau disabilitas fisik merupakan kecacatan mencakup kondisi yang mempengaruhi kemampuan fisik seseorang. Contohnya termasuk kelumpuhan, amputasi, kebutaan pendengaran, juga kemampuan dalam berbicara. Cacat mental atau disabilitas mental. Kecacatan ini sering disebut sebagai gangguan mental atau kecacatan intelektual, adalah kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan adaptasi sosial. Cacat mental melibatkan keterbatasan dalam keterampilan kognitif seperti kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan belajar. Individu dengan cacat mental mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, memahami informasi, atau menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Cacat ganda. Kecacatan ini juga dikenal sebagai cacat gabungan atau kecacatan serempangan, mengacu pada kondisi di mana individu mengalami kombinasi cacat fisik dan mental secara bersamaan. Dalam kasus ini, seseorang memiliki keterbatasan fisik dan intelektual yang saling mempengaruhi. Cacat ganda dapat berkisar dari cacat fisik ringan dengan keterbatasan intelektual yang ringan hingga cacat fisik berat dengan keterbatasan intelektual yang parah. Setiap individu dengan cacat ganda memiliki kombinasi unik, tantangan, dan kebutuhan. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang anak disabilitas yang keterbatasan fisiknya yaitu dalam pendengaran atau disebut tunarungu. Nah, jadi tunarungu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami gangguan pendengaran yang total atau hampir total. Tunarungu itu menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, karena itu mereka itu tidak dapat mendengar suara atau percakapan. Individu tunarungu itu sering bergantung pada bahasa isyarat atau metode komunikasi alternatif untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dengan temannya.
Nah, bahasa isyarat itu sistem komunikasi visual yang menggunakan gerakan tangan, mimik wajah, dan ekspresi tubuh kita untuk menyampaikan pesan. Nah, beberapa dukungan yang dapat diberikan masyarakat untuk penderita anak tunarungu, contohnya kayak masyarakat itu memberikan apa nih untuk anak si tunarungu itu di lingkungannya. Yang pertama itu ada belajar bahasa isyarat, yang kedua ada gunakan teknologi yang tepat, terus yang ketiga itu ciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak tunarungu, dan yang keempat itu edukasi dan kesadaran. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah beberapa jenis tunarungu yang umum. Yang pertama itu ada tunarungu bawaan. Hal ini merujuk pada individu yang lahir dengan gangguan pendengaran. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor genetik atau faktor lain yang terjadi selama perkembangan janin di dalam rahim. Yang kedua itu ada tunarungu didapat. Hal ini merujuk pada individu yang mengalami kehilangan pendengaran sepanjang hidup mereka setelah lahir. Kehilangan pendengaran dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti infeksi telinga berulang, paparan suara keras yang berlebihan, cedera kepala, atau penggunaan obat-obatan tertentu atau terlarang. Yang ketiga ada tunarungu konduktif. Ini merupakan jenis tunarungu di mana gangguan pendengaran terjadi karena adanya hambatan pada saluran suara atau telinga luar. Hal ini dapat disebabkan oleh sumbatan, cedera, atau infeksi pada telinga penderita. Selanjutnya ada tunarungu sensori neutral. Hal ini adalah jenis tunarungu di mana gangguan pendengaran terjadi karena kerusakan pada saluran pendengaran atau saraf pendengaran di telinga bagian dalam atau di jalur saraf pendengaran. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, infeksi, trauma, atau penuaan. Yang terakhir ada tunarungu campuran. Hal ini merupakan kombinasi dari tunarungu konduktif dan sensori neural di mana individu mengalami kerusakan pada saluran suara dan saraf pendengaran. Untuk siswa tunarungu, ada beberapa layanan pendidikan yang cocok untuk membantu mereka dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa layanan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ada pendidikan inklusif. Siswa tunarungu dapat mengikuti pendidikan di sekolah biasa dengan dukungan tambahan. Sekolah inklusif biasanya menyediakan fasilitas seperti interpreter, bahasa isyarat, materi pembelajaran yang diadaptasi, dan dokumen pendidikan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Yang kedua, ada guru penyuluh pendengaran. Siswa tunarungu dapat dibantu oleh guru yang memiliki keahlian dalam pendidikan tunarungu. Guru ini dapat memberikan bimbingan khusus dalam bahasa isyarat, penggunaan alat bantu, pendengaran, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Tiga, ada terapi bicara dan bahasa isyarat. Terapi bicara dapat membantu siswa tunarungu dalam pengembangan keterampilan komunikasi lisan. Mereka juga dapat mengajarkan bahasa isyarat yang merupakan alat komunikasi yang penting bagi siswa tunarungu. Yang keempat, ada papan tulis digital. Papan tulis digital atau perangkat lunak khusus dapat digunakan untuk mengubah teks menjadi bentuk visual atau bahasa isyarat. Ini dapat membantu siswa tunarungu dalam memahami materi pembelajaran dan berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima, ada buku dan materi pembelajaran yang diadaptasi. Buku dan materi pembelajaran yang dapat diadaptasi untuk siswa tunarungu ini bisa berupa buku gambar yang jelas, teks yang lebih besar, atau penyajian informasi melalui media visual. Yang keenam, ada kelompok dukungan dan layanan bimbingan. Kelompok dukungan dan layanan bimbingan dapat memberikan dukungan emosional dan sosial kepada siswa tunarungu. Mereka juga dapat membantu siswa dalam mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya. Selain itu, penting untuk melibatkan orang tua dan keluarga siswa tunarungu dalam pendidikan mereka. Kolaborasi antar sekolah, guru, terapis, dan orang tua dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa tunarungu untuk belajar dan berkembang secara optimal. Terima kasih. Sekian video dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.